Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar mulai ramai dengan suara tawar-menawar dan langkah kaki para pembeli. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berjalan dengan langkah santai sambil memegang sebuah gulungan kertas dan seekor kambing yang diikat dengan tali. Orang-orang memandang heran, karena bukan hal biasa melihat kambing dibawa ke pasar sambil dibacakan surat. Abu Nawas berhenti di depan balai kota dan mengumumkan bahwa kambingnya telah menulis surat pengaduan kepada wali Kota Baghdad. Orang-orang tertawa mendengarnya, mengira itu hanya lelucon aneh dari orang cerdik yang terkenal suka bermain dengan logika. Namun Abu Nawas tetap serius, lalu menggelar selembar tikar dan meminta semua orang duduk untuk menyaksikan isi surat yang akan ia bacakan. "Wahai penduduk Baghdad," ucap Abu Nawas lantang, "hari ini aku akan membacakan isi surat dari kambingku yang malang. Ia merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh sistem pemerintahan yang tidak mempedulikan nasib binatang ternak." Orang-orang mulai berkumpul lebih banyak. Bahkan, beberapa pejabat istana yang kebetulan lewat berhenti dan ikut menonton. Tak lama kemudian, datanglah kepala penjaga istana dan bertanya, "Apa maksudmu ini, Abu Nawas? Apa kau memperolokkan pemerintah?" Abu Nawas tersenyum, lalu membentangkan kertas dan mulai membaca. "Yang mulia wali kota Baghdad, saya seekor kambing yang merasa lelah karena terlalu sering dianggap bodoh dan hanya berguna saat hari raya. Setiap hari saya bekerja keras makan rumput agar gemuk, lalu ditimbang dan diperjualbelikan seperti barang tak bernyawa." Warga pasar terdiam sejenak, lalu tertawa geli. Namun, Abu Nawas tetap serius. "Saya menulis surat ini bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertanya, mengapa kami, para kambing, tidak diberi kesempatan ikut menyuarakan pendapat dalam kebijakan peternakan?" Kepala penjaga mulai kesal, tapi Abu Nawas melanjutkan, "Saya juga ingin meminta keadilan atas perlakuan manusia yang suka memberikan nama seperti kambing bodoh untuk mencemooh sesama manusia. Tidakkah itu bentuk pelecehan terhadap kaum kambing?" Suasana pasar semakin ramai. Beberapa anak kecil berteriak kegirangan mendengar isi surat tersebut. Ada yang mulai menirukan suara kambing sambil tertawa. Namun seorang pria tua bersorban yang dikenal bijak berkata pelan, "Jangan-jangan Abu Nawas sedang menyindir kita semua." Seketika beberapa orang mulai berpikir, apakah benar mereka sering bersikap tidak adil terhadap makhluk lain di bumi ini? Apakah mereka hanya tertawa karena tidak ingin disadarkan? Melihat orang-orang mulai serius, Abu Nawas melipat kembali suratnya dan berkata, "Jangan marah jika kambing bersuara. Sebab terkadang suara yang dianggap lemah justru lebih jujur daripada pekikan manusia." Kepala penjaga mengernyitkan dahi. "Jadi maksudmu apa, wahai Abu Nawas? Apakah ini sindiran untuk kami?" Abu Nawas menjawab tenang, "Bukan sindiran, wahai Tuan. Ini hanya cara kambingku mengungkapkan isi hatinya. Dan jika kalian merasa tersindir, mungkin karena kata-kata kambing ini menyentuh nurani yang selama ini tertutup jabatan dan kebiasaan, warga yang tadi tertawa kini mulai terdiam. Beberapa dari mereka mengangguk pelan, menyadari bahwa pesan Abu Nawas bukan sekadar lelucon pasar. Bahkan pejabat istana yang berdiri di sisi kanan kepala penjaga mulai tersenyum kecil dan berbisik, "Dia memang gila." Tapi kata-katanya benar. Kambing yang dari tadi berdiri tenang, tiba-tiba mengembik pelan. Abu Nawas menepuk kepalanya dan berkata, "Tenang, sahabatku. Mereka mulai mengerti." Esek, Herinia, Sarita Tentang kambing yang menulis surat menyebar ke seluruh penjuru kota. Anak-anak menirukannya di sekolah, para pedagang membahasnya di kedai kopi, dan bahkan para pejabat istana mulai mendiskusikan perlunya memperlakukan hewan dengan lebih beradab. Wali kota Baghdad pun mengundang Abu Nawas ke istana dan berkata, "Kau sungguh pandai, Abu Nawas. Dengan seekor kambing dan selembar surat, kau telah mengubah cara pikir banyak orang." Abu Nawas tertawa ringan dan menjawab, "Terkadang, kata-kata yang dianggap datang dari makhluk lemah justru memiliki kekuatan yang tak terduga." Sejak saat itu, wali kota mengeluarkan peraturan agar para peternak memperlakukan hewan dengan lebih baik. Anak-anak diajarkan untuk tidak menyamakan kebodohan manusia dengan nama binatang. Dan setiap tahun, pada tanggal yang sama, warga Baghdad merayakan Hari Kambing Bijak dengan menulis surat kepada diri mereka sendiri
sebagai pengingat bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, punya nilai dan makna. Abu Nawas pun kembali menjalani harinya seperti biasa. Tapi kini, ia dan kambingnya selalu disambut dengan senyuman hangat setiap berjalan di pasar. Orang-orang tidak lagi melihatnya hanya sebagai pelawak cerdik, tapi juga sebagai suara nurani yang menyamar dalam bentuk kisah sederhana. Dan kambing itu, ia tetap menjadi kambing. Tapi kini ia disebut kambing penulis surat yang pernah mengubah kota Baghdad hanya dengan diam dan embikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar teman-teman kamu dukung terus channel kami ini dengan mengklik tombol subscribe.